Nah, kemudian begini, Prof, yang ingin saya pertanyakan. Kan sudah ada lakukan pemungutan suara. Pemungutan suara itu kemudian muncullah angka-angkanya. Yang sebetulnya kita kan bisa mengikuti dari websitenya KPU. Ya. Lah ini kok nggak bisa. Nah, kemudian muncullah di TV mainstream, quick count, yang angkanya senjang sekali antara 02 lah istilahnya 2 ya dengan 1. Ya. Ini mengagetkan. Beberapa daripada penggerak-penggerak pergerakan dan pendukung Amin ini menghubungi saya. Ini gimana ini? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, jadi barangkali Prof. Didin kan juga mengembangkan suatu sistem ya, survei yang itu kita bisa ikuti pergerakannya apanya, dan itu yang kalau tidak salah itu anunya 99%, margin errornya 1, berapa itu. Nah, jadi barangkali ini netizen atau keluarga besar pendukung Amin atau seluruh masyarakat Indonesia dan ya dimanapun berada supaya memahami apa sesungguhnya. Tentu kita harapkan mereka memahami sehingga semangat timbul kembali bahwa quick count itu sebetulnya bukan apa-apa. Ya. Silakan Prof barangkali. Nah, di kampanye tadi ada pertanyaan bahwa kok ini lembaga survei yang setahun yang lalu sudah bekerja dengan ditenggarai, dirahasiakan sumber biayanya dari mana, sehingga orang menduga ini memang sudah dikontrak lah oleh katakanlah kepentingan yang ingin melestarikan kekuasaan ini gitu, kemungkinan. Nah, sehingga terjadilah hasil-hasil survei yang cenderung itu menggiring opini, bukan mencari tren penduduk ke arah mana, pilihan-pilihan politiknya, bukan. Jadi itu artinya bahwa lembaga-lembaga survei tersebut telah didesain atau mendesain untuk penggiringan opini, begitu? Kesan saya begitu, karena begini, waktu Rossi menanyakan ke salah seorang di antara tokoh besar lembaga survei, ini kira-kira pertanyaan bebasnya, mengapa ya Mas yang mimpin survei sebagai lembaga survei besar ini kok satu hal yang tidak ingin diumumkan, sumber biayanya? Diulang berkali-kali nggak keluar ya. Nah, jadi sehingga mengkonfirmasi dugaan publik bahwa memang ini dibiayai oleh kepentingan bukan untuk melihat tren politik penduduk, tetapi untuk penggiringan opini. Kalau di Amerika itu wajib mengumumkan sumber dana itu, sehingga nanti kemudian metodologi penelitiannya, cara sampling metodenya sampai kepada responden itu diperiksa, dikontrol. Kalau bias itu bisa dikeluarkan sebagai lembaga survei. Ini tidak. Nah, sehingga quick count itu kan itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Lembaga survei ini kalau boleh ya, karena saya puluhan tahun ya sebagai pengajar metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini kan memakai yang disebut dengan statistik. Jadi statistik ini oleh Bapak Statistik Indonesia, yaitu Profesor Andi Hakim Nasution, itu adalah sebagai tongkat untuk mencari pintu kebenaran. Tapi statistik itu juga bisa menjadi tongkat untuk mencari pintu kejahatan dengan memanipulasi statistik itu. Jadi kalau boleh saya gambarkan secara sederhana dan singkat ya, kira-kira lembaga survei yang terikat dengan yang mendanainya dan akhirnya menjadi konsultan politik internal sebenarnya, tapi diumumkan ke publik seolah-olah itu adalah sebuah lembaga independen, sebenarnya itu sudah kebohongan publik. Satu itu. Kedua, ketika di metodologi itu ada seorang pengamat kebijakan publik yang sudah membuktikan bahwa sebenarnya ketika udah samplingnya juga katakanlah tidak terlalu besar, katakan 2000 gitu, yang mewakili katakanlah seluruh Nusantara, seolah-olah itu adalah mewakili seluruh penduduk. Lalu kemudian kan itu namanya
sampel ya di Iya, berbagai daerah, belum tentu mewakili seluruh provinsi gitu kan. Lalu kemudian diduga bahwa respondennya pun itu dipersiapkan. Walaupun ada bahasa kerennya itu stratified random sampling. Jadi maksudnya itu apa namanya sampling-samplingnya itu sudah ditentukan gitu. Tapi ditentukannya misalnya adalah konon itu sudah ada daerah orang-orang yang sudah di briefing. Satu. Dan yang kedua, di samping samplingnya kecil, yang kedua pertanyaan pun bukan pertanyaan terbuka. Misalnya, bukan pertanyaan siapakah calon presiden yang paling Anda anggap baik dan diharapkan memimpin bangsa ini 1 tahun ke depan. Misal bukan itu. Tapi pertanyaan tertutup. Yaitu dibuatlah list yang itu sudah didesain oleh si lembaga survei dengan nama tertentu yang memang nanti tergiring untuk nama itulah yang paling disebut paling mempunyai elektabilitas atau popularitas lalu elektabilitas. Itu yang disebut lembaga survei. Nah nanti quick count itu kan hanya mirip saja. Jadi quick count itu adalah satu hitung cepat yang sebenarnya samplingnya juga terbatas. Sekitar 2000-an juga. Jangan-jangan itu adalah wilayah dan orang-orangnya pun itu adalah kelanjutan dari survei tadi. Gitu loh. Jadi misalnya di TPS itu ditentukan daerah mana yang sudah selama ini disurvei. Lalu ditanya hasilnya. Lalu dari hasil yang 2000 sampel itu lalu disimpulkan. Ya sebenarnya hampir kelanjutan aja dari lembaga survei sebenarnya. Dengan hitung cepat itu. Tapi di TPS. Gitu loh. Jadi sebenarnya kemudian terhubung lagi. Di mana kesimpulan 2 minggu, seminggu sebelum pencoblosan. Kan lembaga-lembaga survei yang hampir, yang lebih dari 90% ini menyimpulkan satu putaran kan. Iya betul. Jadi digiring publik ke arah keinginan yang punya dana. Ternyata klop gitu loh. Iya klop dia ya. Jadi hati-hati dengan quick count. Apalagi di Indonesia ini belum ada undang-undang yang mengatur lembaga survei ini untuk diaudit dan diwajibkannya sumber dananya dari siapa. Nah, jadi kalau demikian artinya bagi kelompok tertentu itu sudah terbentuk bahwa 02 menang sehingga ada selebrasi. Nah kemudian begini Prof, pertanyaannya adalah mestinya seingat saya itu kan ada yang websitenya KPU, kan mestinya memunculkan data-data yang sudah masuk, yang ada aplikasinya si Rekap itu untuk masuk. Nah ini tidak muncul dia, gimana yang ceritanya? Nah itu dia. Jadi saya terkejut juga itu, begitu luasnya pemberitaan bahwa websitenya KPU itu tutup sejak tengah malam Rabu itu sampai Rabu siang jam 3.15 itu baru buka kembali. Bersamaan dengan dibolehkannya lembaga survei merilis quick count. Kan ini mencurigakan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Baik. Aduh, ini kita dikerjain sama Habib ini. Orang kampus disuruh meneropong masalah perpolitikan dan Kepler kekinian. Baiklah, pertama saya ingin mengenalkan diri saya Abbas Taha, 44 tahun di perguruan tinggi, mantan pejabat di BUMN, dan juga yang senang berkecimpung dalam dunia NGO atau LSM. Jadi orang kampus, LSM, dan juga orang bisnis. Nah, sedangkan Prof. Diden yang bersama saya ini, beliau ini aktivis dari mudanya, dari kecilnya. Pelajar Islam Indonesia, Himpun Mahasiswa Islam,
ICMI bersama saya, Ya. kemudian juga di KAHMI sekarang ini, dan tetap beliau berpelikat sebagai seorang akademisi. Jadi apapun dia akan berbicara tentang data, fakta, dan relevan terhadap apa yang dikemukakan. Nah, di dalam bincang-bincang perpolitikan sekarang ini kita nanti akan bicara tentang pemilu, pilpres, dan situng. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu ya, Prof. Didin, ini mengawali saja. Ini kelompok kanan katanya, kalau diistilahkan, kan mendukung Anies Baswedan. Nah, di dalam dinamika ya pencalonannya sebagai capres yang didapuk oleh Surya Paloh ini melalui lika-liku yang luar biasa. Terjadi polarisasi, terjadi permutasi dengan berbagai partai dan orang-orang. Yang terakhir itu yang sudah santer juga adalah bersama AHY dari Demokrat. Namun kemudian AHY hengkang. Nah, di satu sisi rezim melihat Anies ini semacam bukan kuda hitam, bukan kuda putih, tetapi akan mengganggu dinamika perjalanan kehidupannya rezim yang sudah merasa mapan dan kuat. Nah, terjadilah jegal-menjegal ya, untuk menjatuhkan koalisi yang namanya koalisi perubahan, diganggulah Demokrat. Yang di sana ya Muldoko bersemangat untuk mengambil alih dengan berbagai cara. Nah, kemudian untuk menjatuhkan dicari lagi masalah JIS, masalah rumput, Formula E dan sebagainya. Namun ya Allah berkehendak lain, akhirnya beliau mendaftar di KPU bersama Caimin. Yang Caimin ini juga sebetulnya kan sudah ada pendekatan-pendekatan bersama Prabowo. Ya. Namun tidak rampung-rampung ini. Nah, disamber oleh Surya Paloh, kemudian dianukan dan didukung oleh PKS. Ya. Nah, jadi sehingga secara Presiden House itu memenuhi. Nah, kemudian dalam perjalanannya sampailah kepada suatu kondisi sosialisasi, kemudian kampanye, dan ini hampir meludak ini, ya, dukungannya, ya. Terutama di daerah-daerah kabupaten kota dan perkotaan yang jumlah penduduk sekitar 50%. Nah, bagaimana pedesaan? Waktu itu saya roadshow di Sumatera Tengah, separuh Riau, dan Sumatera. Miris juga melihat ini, karena kelihatannya tuh giroh gerakan dukung Amin ini kurang di sana itu. Tapi 20 hari atau sebulan menjelang tanggal 10 di JIS kemarin, luar biasa bergerak. Nah, kemudian begini, Prof, yang ingin saya pertanyakan. Kan sudah ada dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara itu kemudian muncullah angka-angkanya. Yang sebetulnya kita kan bisa mengikuti dari websitenya KPU. Lah ini kok nggak bisa. Nah, kemudian muncullah di TV mainstream quick count yang angkanya senjang sekali antara 02 lah istilahnya 2 ya dengan 1. Ini mengagetkan sehingga shock beberapa daripada penggerak-penggerak pergerakan dan pendukung Amin ini menghubungi saya. Jadi gimana ini? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, jadi barangkali Prof. Didin kan juga mengembangkan suatu sistem ya, survei yang itu kita bisa ikuti pergerakannya apanya, dan itu yang kalau tidak salah itu anunya 99%, margin errornya 1, berapa itu. Nah, jadi barangkali ini netizen atau keluarga besar pendukung Amin atau seluruh masyarakat Indonesia dan ya dimanapun berada supaya memahami apa sesungguhnya. Tentu kita harapkan mereka memahami sehingga semangat timbul kembali bahwa quick count itu sebetulnya bukan apa-apa. Ya, silakan Prof. barangkali. Sebelum masuk ke isu quick count, mungkin saya ingin ikut komen dulu ya tentang
fenomena Anies Baswedan ini. Iya. Saya kan juga diundang berbagai forum ya, ya 1 tahun terakhir ya, tentang munculnya kandidat ya yang tadinya sangat dipersulit, di framing segala macam sebagai intoleran, sebagai orang yang hanya bisa bicara macam-macam. Cuman saya sebagai akademisi tergerak untuk melihat sebenarnya apakah penghalangan terhadap Anies Baswedan ini sebenarnya ada masalah apa gitu. Karena setelah saya periksa perbandingan 6 gubernur di Jawa, menurut data BPS ini, apakah itu PDRB, kekayaan daerahnya dibagi dengan jumlah penduduknya, PDB per kapita, apakah indeks pembangunan manusianya, tingkat kemiskinannya, indeks demokrasinya, itu DKI itu terbaik. Ya, ya. Nah, saya juga bertanya kenapa ya ini? Mungkin begini, karena Anies Baswedan ini rupanya atau dalam situasi politik tertentu sehingga publik kinerjanya itu tak terpublikasikan, apakah disengaja atau tidak ya, di pers nasional gitu, di media itu. Tapi setelah itu banyak kemudian yang mengemukakan tentang betapa banyaknya penghargaan internasional dan lain sebagainya. Jadi maksud saya, mungkin kalau di Amerika kan seorang gubernur tiba-tiba Carter seorang gubernur jadi presiden dan menang gitu kan. Ini dikhawatirkan barangkali secara psikologis kalau seorang gubernur sangat berprestasi, kemudian men-challenge petahana atau yang dikehendaki petahana juga ini jangan-jangan bisa dikalahkan gitu loh. Iya. Itu saya kira secara psikologi politik ya mungkin bahwa munculnya Anies Baswedan ini itu menyentuh tentang atau men-challenge tentang apakah mungkin ya dikalahkan gitu kekuasaan yang begitu besar tergenggam sudah 2 periode muncul seorang gubernur yang tadinya tidak diketahui gitu. Sehingga kemudian hambatan tentang adanya Formula E dan lain-lain dan ternyata juga tidak terbukti sampai akhirnya selamat kemudian Pak Surya Paloh dengan genuinnya kok tertarik untuk endorse calon capres. Tadinya mau dikawinkan dengan AHY, kondisi tertentu tidak jadi, bahkan muncul Muhaimin Iskandar yang ketua umum PKB, Nahdien dan sangat berpengalaman secara politik gitu. Sampai akhirnya terdaftar di KPU. Jadi ini dari sisi proses politik sebenarnya ini sebuah ya miracle juga gitu. Kok bisa gitu lah. Ya, miracle ya. Agak miracle juga gitu. Sampailah kemudian pada kampanye. Nah, di kampanye tadi ada pertanyaan bahwa kok ini lembaga survei yang setahun yang lalu sudah bekerja dengan ditenggarai, dirahasiakan sumber biayanya dari mana, sehingga orang menduga ini memang sudah dikontrak oleh katakanlah kepentingan yang ingin melestarikan kekuasaan ini gitu, kemungkinan. Nah, sehingga terjadilah hasil-hasil survei yang cenderung itu menggiring opini, bukan mencari tren penduduk ke arah mana pilihan-pilihan politiknya, bukan. Jadi itu artinya bahwa lembaga-lembaga survei tersebut telah didesain atau mendesain untuk penggiringan opini, begitu. Kesan saya begitu, karena begini, waktu Rossi menanyakan ke salah seorang di antara tokoh besar lembaga survei, ini kira-kira pertanyaan bebasnya, mengapa ya Mas yang mimpin survei sebagai lembaga survei besar ini kok satu hal yang tidak ingin diumumkan, sumber biayanya. Diulang berkali-kali nggak keluar ya. Nah, jadi sehingga mengkonfirmasi dugaan publik bahwa
memang ini dibiayai oleh kepentingan bukan untuk melihat tren politik penduduk, tetapi untuk penggiringan opini. Kalau di Amerika itu wajib mengumumkan sumber dana itu, sehingga nanti kemudian metodologi penelitiannya, cara sampling metodenya sampai kepada responden itu diperiksa, dikontrol. Kalau bias itu bisa dikeluarkan sebagai lembaga survei. Ini tidak. Nah, sehingga quick count itu kan itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Jadi kalau boleh begini sebelum kita lanjut. Ya. Kenapa kok begitu gencarnya untuk menghambat Anies? Kenapa kok begitu takutnya rezim ini? Kenapa begitu berani mengeluarkan dana yang besar? Karena nggak murah itu lembaga survei itu. Nah, barangkali di sini Anies ini ditengarai, ditakuti oleh Taipan kabarnya. Karena apa? Misalnya apa? Dulu kan ada debating dengan Luhut Binsar Panjaitan. Itu reklamasi itu nggak benar itu Anies. Terus Anies dengan soft menjawab, reklamasi itu adalah tanggung jawab dan wewenang gubernur. Itu dia. Nah, artinya apa? Artinya ketakutan ini muncul, sehingga ada lagi yang lain. Mungkin mereka yang berbisnis yang haram, dengan satu tanda tangan ditutuplah satu lembaga haram yang berada di Ancol itu. Nah, tentu ini menimbulkan resah di antara mereka yang disebut dengan oligarki yang zaman Pak Harto juga sudah ada. Konglomerat. Nah, ini mereka masuk di dunia ekonomi, sekarang merambah ke politik. Sehingga mereka inilah barangkali yang juga mendanai dan mengerjain Anies tadi. Nah, sehingga sampailah kepada masalah hasil lembaga survei yang sifatnya opini, menggiring dan sebagainya. Nah, dengan quick count ini bagaimana, Prof? Jadi gini, sedang heboh, gelisah ini semua. Betul. Lembaga survei ini, kalau boleh karena saya puluhan tahun sebagai pengajar metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini kan memakai yang disebut dengan statistik. Jadi statistik ini oleh Bapak Statistik Indonesia, yaitu Profesor Andi Hakim Nasution, itu adalah sebagai tongkat untuk mencari pintu kebenaran. Tapi statistik itu juga bisa menjadi tongkat untuk mencari pintu kejahatan dengan memanipulasi statistik itu. Jadi kalau boleh saya gambarkan secara sederhana dan singkat kira-kira lembaga survei yang terikat dengan yang mendanainya dan akhirnya menjadi konsultan politik internal sebenarnya, tapi diumumkan ke publik seolah-olah itu adalah sebuah lembaga independen, sebenarnya itu sudah kebohongan publik. Satu itu. Kedua, ketika di metodologi itu ada seorang pengamat kebijakan publik yang sudah membuktikan bahwa sebenarnya ketika udah samplingnya juga katakanlah tidak terlalu besar, katakan 2000 gitu yang mewakili katakanlah seluruh Nusantara, seolah-olah itu adalah mewakili seluruh penduduk. Lalu kemudian kan itu namanya sampel di berbagai daerah, belum tentu mewakili seluruh provinsi gitu kan. Lalu kemudian diduga bahwa respondennya pun itu dipersiapkan. Walaupun ada bahasa kerennya itu, stratified random sampling. Jadi maksudnya itu sampling-samplingnya itu sudah ditentukan gitu. Tapi ditentukannya misalnya adalah konon itu sudah ada daerah orang-orang yang sudah di briefing. Satu. Dan yang kedua, di samping samplingnya kecil, yang kedua, pertanyaan pun bukan pertanyaan terbuka. Misalnya, bukan pertanyaan siapakah calon presiden yang paling Anda anggap baik dan diharapkan memimpin bangsa ini 1 tahun ke depan. Misal bukan itu. Tapi pertanyaan tertutup. Yaitu dibuatlah list yang itu sudah didesain oleh si lembaga survei dengan nama tertentu yang memang nanti tergiring untuk nama itulah yang paling disebut paling mempunyai elektabilitas.
atau popularitas lalu elektabilitas. Yeah. Itu yang disebut lembaga survei. Nah nanti quick count itu kan hanya mirip saja. Jadi quick count itu adalah satu hitung cepat yang sebenarnya samplingnya juga terbatas. Sekitar 2000-an juga. Jangan-jangan itu adalah wilayah dan orang-orangnya pun itu adalah kelanjutan dari survei tadi. Gitu loh. Jadi misalnya di TPS itu ditentukan daerah mana yang sudah selama ini disurvei. Lalu ditanya hasilnya. Lalu dari hasil yang 2000 sampel itu lalu disimpulkan. Ya sebenarnya hampir kelanjutan aja dari lembaga survei sebenarnya. Dengan hitung cepat itu. Tapi di TPS. Yeah. Gitu loh. Jadi sebenarnya kemudian terhubung lagi. Di mana kesimpulan 2 minggu, seminggu sebelum pencoblosan. Kan lembaga-lembaga survei yang yang lebih dari 90% ini. Menyimpulkan satu putaran kan. Iya betul. Jadi digiring publik ke arah keinginan yang punya dana, entah itu dari yang menghendaki keberlanjutan kekuasaan, plus juga tadi pengusaha-pengusaha yang membiayai politik itu, ternyata klop gitu loh. Ya klop dia ya. Jadi hati-hati dengan quick count. Apalagi di Indonesia ini belum ada undang-undang yang mengatur lembaga survei ini untuk diaudit. Dan diwajibkannya sumber dananya dari siapa. Nah, kalau di Amerika, kalau mereka merahasiakan dananya dan kemudian metodologinya bias, itu disclaimer. Mereka dikeluarkan haknya untuk survei lebih lanjut. Di kita kan enggak. Ya. Nah, jadi kalau demikian artinya bagi kelompok tertentu itu sudah terbentuk bahwa 02 menang. Sehingga ada selebrasi. Ya. Lantas di pihak Amin pun terkejut ini sebagian. Tapi mereka yang memahami ini, nah itu barangkali Prof diharapkan bisa menyampaikan bahwa quick count itu semacam prediksi begitu ya. Kalau prediksinya itu objektif berdasarkan dugaan yang tidak bias, itu boleh dipegang. Boleh, Tapi ini enggak. Sudah terpola saja. Ini sudah ada sebuah rekayasa dan manipulasi metodologi quick count-nya di mana wilayah dan respondennya itu sudah di-stratified. Ya. Nah, sudah ditentukan. Jadi bukan prediksi, ini penggiringan opini. Penggiringan opini. Nah, kemudian begini Prof, pertanyaannya adalah mestinya seingat saya itu kan ada yang websitenya KPU, kan mestinya memunculkan data-data yang sudah masuk, yang ada aplikasinya si Rekap itu untuk masuk. Nah ini tidak muncul dia, gimana ceritanya? Nah itu dia. Jadi saya terkejut juga itu, begitu luasnya pemberitaan bahwa websitenya KPU itu tutup sejak tengah malam Rabu itu sampai Rabu siang jam 3.15 itu baru buka kembali. Bersamaan dengan dibolehkannya lembaga survei merilis quick count. Kan ini mencurigakan. Ada apa KPU dengan munculnya lembaga riset yang sudah terekayasa itu? Dugaannya adalah jangan-jangan rilisnya rekap hasil-hasil pilpres dari TPS seluruh Indonesia itu terdikte oleh quick count yang sudah dirilis oleh lembaga survei. Mengapa? Satu adalah masih terlalu sedikit sebenarnya data yang masuk. Banyak KPPS yang belum selesai, tapi kok udah muncul sekian persen di KPU sekarang ini. Ya malah ada yang nelpon, Pak Abbas itu tanggalnya apa nggak salah itu katanya. Belum lagi hitung tapi sudah muncul katanya. Jadi rekayasa. Mungkin Tuhan menunjukkan sesuatu ini, tidak betul. Nah, jadi bagaimana? Belum lagi laporan kecurangan-kecurangan. Sudah dicoblos duluan, paslon tertentu, ada beberapa desa yang tidak dibolehkan memilih dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bawaslu mestinya gercep nih, gerak cepat untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran itu tanpa bias siapapun, paslon manapun. Itu yang melanggar itu segera diidentifikasi. Ya, jadi begini Prof, ya kalau pergerakan angka-angka ini, walaupun kondisi seperti itu,
dan Bawaslu belum sempat membersihkan daerah-daerah itu, kira-kira masih mungkin nggak dengan cara ini jadi dua putaran, bukan satu putaran? Begini, pertama dasar saya adalah pada lembaga survei yang independen, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Yang di dalam negeri ada yang disebut dengan apa ya namanya lembaga kawal pemilu ya. Kawal pemilu itu quick count-nya itu menyatakan itu 2 putaran. 2 putaran. 2 putaran. Artinya gini, karena kata ketua lembaga survei Jayadi mengatakan kalau tidak di atas 53%, 52 gitu kan, itu margin errornya 5%, maka quick count itu akan menghasilkan real count yang di bawah 50%. Di bawah 50%. Itu satu dari tadi kawal pemilu ya. Ya. Kemudian yang kedua yang dirilis oleh Roy Morgan, jelas-jelas itu jauh dari 50%. Waktu surveinya yang terkenal di dunia sangat kredibel itu hanya mencapai paslon nomor 2 itu 44% saja. Sementara paslon nomor 2 itu 31 dan paslon nomor 3 kalau nggak salah 15 gitu ya. Ya. Jadi itu saya kira 2 lembaga yang independen kredibel itu jauh dari dugaan akan 50%. Jadi saya menduga sebenarnya ini kelanjutan saja lembaga survei yang sudah menduga bakal merilis hasil surveinya ini akan 1 putaran, hanya kemudian direkayasa quick count-nya pun 1 putaran begitu. Ya. Nah ini harus hati-hati. Harusnya segera paslon yang merasa dirugikan atau 03 atau 01 untuk segera ya meminta KPU dan Kapolri supaya tidak terjadi ketegangan di kalangan masyarakat karena quick count itu sangat mendominasi TV-TV yang merasa dirugikan ya, yang itu adalah bukan hasil final, itu quick count itu dihentikan segera. Ya. Mungkin kalau bisa jam 14 ini hentikan saja sampai KPU terus menyelesaikan rekapitulasi nasional ini seluruhnya dengan hasil yang objektif, dan KPU-nya dengan situasi sekarang ini sangat kompetitif, tingkat kesadaran politik juga sangat tinggi, kemudian dukungan semua paslon itu ada, apakah di 1 dan 3 maupun apalagi yang 2 itu TNI Polri yang jenderal-jenderal ada di situ semua, termasuk mantan BIN dan sebagainya. Jadi jangan pula dianggap kemudian ini seolah angin lalu, situasi yang ditenggarai bisa terjadi konflik horizontal yang menimbulkan chaos ya. Nah, jangan. Iya, Prof, betul saja. So, Pak SBY pun sudah menyatakan itu. Iya. Pak SBY bilang kalau 1 putaran ini bisa chaos. Dan saya tidak setuju 1 putaran. Dan disebut bahwa 1 putaran curang. Itu saya baca juga itu. Ya. Itu Pak SBY ya. Dan sebelum itu Surya Paloh waktu tanggal 10 itu menyatakan sambutannya, semut pun kalau diinjak ya itu melawan. Ya. Nah, apalagi masa rakyat yang menilai emosi. Dan ini juga disampaikan oleh Prof dari Bulak Sumur Gama ya. Guru-guru besar ya. Guru besar, rektor Bangkit ya. Perguruan tinggi yang di bawah uskup itu juga semua ya, walaupun sudah diminta untuk membuat testimoni mengenai keberhasilan Jokowi, ini sudah. Jadi artinya seluruh kehidupan masyarakat ya, masyarakat akademis, masyarakat kelas petani, buruh, guru sebagainya, ini sudah bangkit ini. Jadi memang nah ini real count-nya nanti artinya bisa seperti terjadi di Turki ya. Erdogan kan quick count-nya kalah. Nah kemudian ternyata menang. Nah, bagaimana ini untuk supaya keluarga besar pendukung Amin ini paham, dan juga yang di seberang sana yang sudah
pesta pora ya, selebrasi, deklarasi kemenangan, ya enggak? Dan itu menyalahi etika kata Prof. Din Samsudin, ya. Nah, jadi bagaimana Prof ini? Iya, pertama saya pun karena saya juga warga kampus itu ya, catatannya begini, yang menyuarakan kampus itu kalau dihitung tuh hampir 250 kampus perguruan tinggi. Yeah. Karena gini, yang 60 itu dari berbagai kampus perguruan tinggi negeri yang besar dan swasta-swasta yang besar. Yeah. Tapi ada yang perguruan tinggi Muhammadiyah itu diwakili oleh hanya satu pernyataan ya. Jadi itu 170. Nah, perguruan tinggi Katolik itu puluhan. Jadi kalau dijumlahkan itu mendekati 250 kampus. Jadi padahal saya juga terkejut. Saya ngamati bahwa di era reformasi ini kan kampus itu disibukkan oleh internal mereka, administrasi lah, ingin jadi kelas dunia, kegiatan-kegiatan yang harus di BKD, kampus merdeka, macam-macam yang sangat internal sehingga kurang peduli pada gejolak masyarakat. Ini tiba-tiba ada 250 kampus bersuara. Ada yang menduga ini partisan. Wah, saya bilang, di mana partisannya? Mereka itu terbiasa berbicara di kalangan mahasiswa yang S1, S2, S3 di kampusnya masing-masing. Itu dengan ukuran-ukuran kebenaran akademis yang harus dibuktikan secara statistik signifikan. Artinya tuh kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah mayoritas misalnya yang diteliti itu tidak boleh dianggap benar. Yang kedua, ketika mengajar itu kan sangat diukur oleh kewarasan, rasionalitas. Jadi boleh salah mengutip data tapi tidak boleh bohong. Gitu. Nah, orang yang udah puluhan tahun jadi guru besar, misalnya yang mewakili dari UGM itu kan mantan ketua dewan guru besar, udah sepuh. Masa dia bohong? Masa partisan gitu loh. Dan lain-lain. Jadi ini jangan dianggap sepele suara kampus ini. Nah, kemudian tadi lari ke masalah saya lupa pertanyaan berikutnya dari suara kampus ini. Kemudian Pak Abbas tadi menanyakan terakhir atau apa tuh? Ya, menanyakan dengan demikian bahwa dengan dinamika kehidupan masyarakat segala lapis dari berbagai sektor pengamatan. Nah, tentunya dari quick count tadi, kemudian ada exit poll juga. Nah, bagaimana dengan real count ini nanti? Nah, itu. Begini, jadi saya menyaksikan memang, terutama 6 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir, dinamika kampus yang 250 kampus, kemudian bahkan disusul oleh ex-pimpinan KPK, NGO dan sebagainya, itu bersuara bukan karena like and dislike kepada orang, bukan. Ya, betul. Tetapi ini melihat bahwa demokrasi ini akan tetap dikorbankan gitu untuk sebuah tujuan-tujuan yang kepentingannya adalah pribadi, kelompok atau dinasti gitu loh. Dan mungkin kepentingan-kepentingan ekonomi yang sebenarnya itu ekonomi yang yang penuh dengan rekayasa yang koruptif, tidak governance. Ini seolah-olah mereka nggak aman gitu loh. Seperti tadi peristiwa Urung Pantai itu loh. Ya, reklamasi. Reklamasi itu kan sebenarnya itu kalau nggak salah itu kan janjinya kampanye ya harus dilaksanakan bahwa reklamasi yang bukan untuk kepentingan nelayan dan masyarakat Jakarta ya tidak diteruskan. Wajar kalau dia dilaksanakan, tidak ada kepentingan untuk menyudutkan bisnis apapun kan gitu. Betul. Jadi menurut saya dengan begitu besarnya aspirasi, ingin perubahan, ingin menyetop perilaku tidak demokratis, menurut saya ini bukan suara partisan, ini suara rakyat. Ya. Bahwa kemudian bersentuhan dengan suara dari paslon-paslon yang ada, ya itu sinergi politik aja namanya kan begitu kan, biasa aja itu. Nah, jadi kalau begitu ini sudah kita bahas dari beberapa sudut pandang. Nah, barangkali ada pesan yang perlu untuk membuat sejuk, ya, terutama partisannya, amin ya, dan juga masyarakat lain bahwa quick count itu begini, exit poll itu begini, kemudian real count, mari kita tunggu.
Ya. Dan untuk itu, apa tadi Prof bilang, kita harus menjaga ya Republik ini, NKRI ini untuk tetap berdaulat gitu. Betul. Nah, jadi saya setuju. Silakan untuk ada barangkali pesan-pesan. Ini sederhananya begini. Jadi survei itu yang dilakukan oleh lembaga survei itu kan sebenarnya itu hanya mewakili dari katakanlah 205 juta yang berhak memilih, itu misalnya dipilih penduduk yang sangat kecil, mungkin hanya 1%, bukan kurang. Lalu itu dianggap mewakili yang keseluruhan itu. Nah, kalau itu objektif, itu ada cara supaya itu namanya representatif sampling itu. Tapi dugaan saya karena ini merahasiakan sumber dananya, maka itu bias namanya, tidak representatif, tidak mewakili penduduk keseluruhan. Begitu juga quick count. Karena metodenya sama, hanya itu di TPS. Samplingnya kecil, kemudian bias pula. Jadi jangan itu bahan untuk ngambil kesimpulan. Itu quick count pun. Exit poll adalah menanyakan pada orang yang baru keluar pilihanmu siapa. Itu sama. Kalau metodologinya itu bias, orangnya sudah ditentukan dan wilayahnya juga sudah ditentukan, sama aja, tidak representatif pula. Jadi quick count itu ya bolehlah dia mencari uang yang besar begitu ya dari panen pemilu ini. Tapi masyarakat harus disadarkan bahwa quick count itu bukan bahan untuk mengambil kesimpulan kemenangan sebuah pemilu. Hati-hati, karena kasusnya dua, yang ekstrim ya. DKI pernah quick count, yang menang itu yang kalah di pemilunya. Quick count-nya menang, surveinya kalah, quick count-nya kalah, malahan real count-nya menang. Nah, Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nah, kalau yang di Turki itu Erdogan, quick count-nya kalah, tapi kemudian menang malah di pemilunya. Dan itu dihormati di Turki itu. Nah, jadi yang benar itu adalah real count, yaitu seluruh rekap nasional dari seluruh Nusantara yang jumlahnya sekitar 204 juta itu telah terkumpul dengan baik. Kalau bisa ini yang curangnya itu dibersihkan dulu dan nanti harus masuk lagi, ada pemilu ulang, lalu yang benar-benar sudah bersih barulah masuk ke rekapnya KPU. Dan jangan direkayasa lagi, apalagi secara digital. Kalau kejahatan digital ini terungkap, maka KPU bisa dituntut pidana. Jadi KPU harus jujur dan adil juga, bukan hanya rakyat, untuk mengeluarkan hasil rekap nasionalnya itu sesuai dengan suara rakyat. Kata Pak JK, jangan dirampas suara rakyat. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi kepada seluruh netizen, ya kami dari Has Channel dan Peace Channel menyampaikan, jangan risau dengan quick count, akan ada real count. Nah, tapi dari beberapa pendapat, Pak SBY menyatakan dia tidak sependapat itu satu putaran. Kalau satu putaran itu curang, maka akan terjadi chaos. Sedangkan Surya Paloh mengatakan, semut pun diinjak, maka yang dizolimin. Masyarakat ini manusia punya rasa dan karsa. Karena itu hati-hatilah di dalam mengambil keputusan. Jadi bersemangatlah ini para pendukung Amin. Dan paling tidak, kalau tidak satu putaran Amin menang, ya masuk di 2 putaran. Demikian, terima kasih Prof. Kita tutup dengan billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.